barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi bukratan wa asila. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Shadaqallahul azim. Bapak Syuhud Imawan, Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 2 Gresik yang saya hormati, seluruh Bapak Ibu Dewan Guru yang hadir di tempat yang mulia ini yang saya hormati, anak-anakku yang tercinta, yang ganteng, yang cantik, semuanya yang dimuliakan oleh Allah. Ingkar rasanya jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita yang tak terhingga, kemudian kita tidak pandai bersyukur atasnya. Maka orang yang bijaksana adalah orang yang senantiasa memperhatikan dan berterima kasih kepada Allah karena mereka banyak diberikan rahmat dan nikmatnya dari Allah. Perlu diketahui anak-anakku sekalian bahwa orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama mereka akan mendapatkan ridho darinya, ardhah lakum. Kemudian yang kedua, jika kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah pun tidak akan pernah mengazab kita. Dan tentunya yang ketiga, yang pasti adalah kenikmatan itu pasti akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La azidanakum. Oleh karena itu, salah satunya bentuk syukur dalam kesempatan pagi yang cerah ini, saya berharap kepada anak-anak sekalian, baik yang cantik atau mungkin yang tampan, ketika ada Bapak Ibu Guru sudah menyampaikan apa saja tentang pengetahuan yang nantinya akan mengangkat derajat kita, maka disitulah wajib waqiru man tata'allamuna minhu, muliakan orang yang telah memberikan pelajaran kepadamu, maka disitulah nanti kehidupanmu akan diberikan kehidupan yang berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Camkan itu baik-baik. Salatu wassalamu ala nabil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga rahmat keselamatan senantiasa diberikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya mungkin kita memperbanyak sholawat atasnya, maka insya Allah nantinya pun akan diberikan syafaat oleh Rasulullah dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, sekarang kita memperingati Maulud. Maulud itu kelahiran. Kalau maulid orang yang dilahirkan. Ya. Langsung saja, nanti Pak Sudi juga nggak terlalu lama. Ya. Nah, kira-kira tak tarik di 10 menit. Cukup? Gak cukup? Kebacot rek masuk 10 menit. 15 menit? Cukup ya? Cukup. 15 menit, jika Allah menghendaki lain, saya nggak tahu. 15 menit, mbok dadi 30 menit, mbok 45 menit, pasti udah nggak tahu. Wis muruk meter ini aja. Nanti yang keluar dari sini bagaimana? Pada umumnya umat manusia, santai saja supaya anak-anak bisa menerima, khususnya bangsa Arab, sebelum kedatangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti tahu anak-anak, zamannya dikenal dengan
Interaksi aja dengan Pak Syudi. Sekali lagi, khususnya bangsa Arab pada zaman itu ya dikenal dengan istilah bangsa atau zaman jahiliyah. Kalau anak-anak melihat di kamus itu, jahiliyah itu artinya bodoh. Sampai eling-eling iki. Bodoh utawi kebodohan. Tidak tahu, tidak terpelajar, ini sih nggak enak. Dungu alias ini yang nggak enak. Jahiliyah ini yang nggak enak, ya. Bodoh atau kebodohan, tidak tahu, tidak berpengetahuan, ya, tidak terpelajar. Dungu alias, maka jangan sampai kita mengalami zaman seperti itu, artinya kita menjadi orang yang dungu alias tolol. Iya, masuknya nanti ke sana. Itu secara bahasa, secara etimologi. Secara terminologinya, secara istilahnya, suatu zaman, ya, suatu keadaan zaman di mana manusianya terkungkung dengan kesyirikan dan pelanggaran-pelanggaran kemanusiaan. Dengan kata lain, jahiliyah ini bertolak belakang dengan al-Islam, artinya tunduk dan patuh hanya kepada Allah, bukan kepada berhala-berhala atau patung-patung buatan manusia. Dari sini sudah jelas atau tidak? Sudah jelas ya? Be slowly, pelan-pelan saja. Anak-anakku sekalian, saya tanya, kalau kita berbicara tentang jahiliyah dahulu dan sekarang, ya, ada ciri-ciri dan kesamaan. Pertanyaan gini, apakah ada sekarang itu yang dinamakan dengan orang jahiliyah? Ada enggak? Jahiliyah itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, meskipun di zaman yang serba modern, serba canggih seperti ini. Nanti saya sebutkan ciri-cirinya. Ya. Jahiliyah itu bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Atau mungkin di tempat di SMK 2 ini juga banyak orang-orang atau mungkin anak didik kita yang menjadi jahiliyah. Kalau mereka tidak menghindari dari perbuatan jahiliyah itu. Ciri yang pertama, jahiliyah dulu dengan jahiliyah sekarang. Kalau orang jahiliyah dulu, anak-anakku sekalian, terutama yang laki-laki, suka dengan minuman keras. Atau yang kita kenal dengan miras. Sekarang narkoba. Ya. Orang dulu itu, zaman jahiliyah itu, mohon maaf, orangnya suka mendem, tidak sadarkan diri. Dan sekarang pun banyak di antara kita, khususnya bagi remaja-remaja yang berusia, mohon maaf, dari usia balik sampai dengan 20 tahun, ini banyak yang mengkonsumsi narkoba. Ini sangat berbahaya. Coba diperhatikan, ketika kita sudah berani untuk mengkonsumsi yang namanya minuman keras, berarti sama saja kita tidak ada bedanya dengan orang wong bodoh, wong dungu alias kono bedane. Anak-anakku sekalian, ketika saya diundang waktu itu Polres, ya, mohon maaf, narkotika dan obat-obatan yang terlarang itu lebih dari 80 jenis obat.
Yang siap untuk meresap apa? Mental para remaja-remaja kita, generasi-generasi kita, supaya apa? Mereka sudah mati ini kan. Memang sengaja dirusak. Ada sing bondoni, ada yang membiayai memang. Bagaimana generasi-generasi kita ini, terutama generasi-generasi Islam ini rusak masa depannya dan seterusnya, nggak punya masa depan karena narkoba ini. Dan kalau saya perhatikan anak-anakku sekalian, mohon maaf ya, kadang-kadang gak ketoro, ngombe minuman keras gak ketoro, koyok es, diplastiki, dibungkus, disedot, koyok ngombe es, padahal ngombe minuman keras itu. Hati-hati, itu termasuk kemaksiatan. Kemaksiatan merusak hati yang akan menutupi hati kita agar apa? Mereka supaya hati orang-orang Islam, generasi Islam ini tidak ada cahayanya, mati. Nah, mohon maaf ya, orang yang beriman itu innal mu'mina ya, ketika mereka melakukan satu kemaksiatan, idza aknaba kanat nuqtatun sauda'u fi qalbi. Ada satu titik hitam, ada satu noktah atau kotoran yang menempel di dalam hatinya. Anak-anakku sekalian misalnya melakukan satu kemaksiatan, meneng-meneng ngomongi koncone, ada satu titik hitam, tul. Ngomongi mana, tul. Ngerasani koncone mana, tul. Akhirnya apa? Tul. Fa in taba wastaghfara, tapi ketika mereka bertobat kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, fa faja'a syaqula qalbahu. Artinya bersih mana? Nah, ketika kemaksiatan itu diikuti dengan tobat dan beristighfar kepada Allah, hati kita akan menjadi bersih lagi. Anak-anak juga demikian. Ya, melakukan satu kemaksiatan, ada satu titik hitam di dalam hatinya. Tapi kalau wa in jadat ta'lu qalbahu. Tapi ketika kotoran itu satu titik hitam diikuti dengan satu titik hitam seterusnya, akhirnya apa? Hatinya menjadi tertutup. Balrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalau dalam Al-Mutaffifin ayat 14 itu. Itulah ron, itulah kotoran yang menutupi hati mereka sehingga apa? Hatinya tidak terlihat sama sekali. Akhirnya apa? Hidayah, cahaya Allah tidak akan bisa masuk ke dalam hati itu. Karena apa? Perbuatan maksiat. Maka ditata mulai sekarang. Kalau hidupmu ingin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ditata supaya anak-anak mulai kecil tidak melakukan kemaksiatan. Tidak melakukan kemaksiatan. Harus ditata itu. Ya, artinya apa? Untuk menatah masa depan, masa ya, kejayaan besok, disinilah ketaatan harus ditata, dijaga hatinya supaya bersih, terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat. Sudah, pelan-pelan ada, singkat-singkat saja. Yang kedua, ciri jahiliyah yang kedua. Orang-orang jahiliyah dulu suka melecehkan perempuan, direndahkan harkat dan martabatnya perempuan, tidak dihormati. Makanya sampean ya pernah mendengar ketika lahir anak-anak perempuan langsung dikubur. Karena apa? Wong wedok gak penting jadi wong jahiliyah. Lek sekolah kasare wong Indonesia, wong Jawa, wong wedok panggonane nok pawon gak penting. Itu orang jahiliyah. Maka ketika orang laki-laki suka melecehkan perempuan, maka mereka disebut dengan orang alias to. Enak Pak Sutis, ngono ae, gampang ae. Ya, gampang.
Lek wong lanang selingkuh wong wedok, melecehkan perempuan, tidak menghormati perempuan, berarti mereka itu jahiliyah. Masuk tangga? Masuk tangga kira-kira? Kira-kira sama gelem disebut dungu? Enggak. Makanya ojo dadi wong jahiliyah. Ya singkat saja. Mereka suka berjudi. Mereka suka mengundi nasib. Ini termasuk ciri jahiliyah. Ya. Berjudi. Nah, hati-hati berjudi. Judi itu macam-macamnya banyak. Termasuk totoan bal-balan. Judi. Judi itu. Ya, ayo Indonesia masuk Australia piro-piro. Ngepur piro. Judi itu. Ya. Sekarang itu kan macamnya judi macam-macam. Ya. Kalau dulu zaman jahiliyah mungkin panahan, titis-titisan, masih ada unsur olahraganya. Sekarang tidak. Mohon maaf, yang laki-laki, yang perempuan jarang. Kadang-kadang plat nomor sepeda motor toko wetan atau toko lor. Ayo, kok genap tak ganjil. Lek genap kena aku, lek ganjil kena awakmu. Ada yang seperti itu. Onok banyu mili, ambil 2 daun, iki daunku, iki daunmu. Gitu. Ayo sing dhisik ndi? Lek dhisik aku kena aku. Lek dhisik awakmu kena awakmu. Perjudian macam-macam. Dan itu merusak ekonomi. Itu termasuk kemaksiatan, termasuk menutupi hati kalian. Akhirnya apa? Cahaya Allah tidak pernah datang kepadamu. Makanya apa? Gak pinter-pinter gara-gara maksiat. Sinau gak malbu-malbu. Ngapalo Al-Quran itu. Gara-gara apa? Hatinya sudah tertutup. Makanya kalau Imam As-Syafi'i ini anak-anak sekalian ya, kena opo ditakoni kok belajar itu kok menghafalkan Al-Quran 1 ayat saja kadang-kadang sulitnya setengah mati. Karena apa? Karena kemaksiatan. Nah itu tadi, entah itu berjudi, entah itu apa ya. Kemudian ciri selanjutnya anak-anak sekalian, orang jahiliyah itu suka menyembah berhala. Kalau dulu mungkin patung-patung, menyembah matahari mungkin, menyembah bulan mungkin, menyembah gunung mungkin, menyembah lautan mungkin, ya. Tapi sekarang bagaimana jahiliyah sekarang? Ya. Di samping juga banyak menyembah, ada yang patung, juga menyembah berhala-berhala. Berhala teknologi, berhala ekonomi, berhala pemikiran, wes macam-macam. Akhirnya apa? Hukum-hukum Allah di nomor sekian kan, tapi hukum-hukum manusia di nomor, itulah jahiliyah. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diturunkan oleh Allah di muka bumi ini untuk mengangkat derajat manusia supaya manusia itu terhormat, tidak menjadi manusia yang hina. Ya, sekali lagi, untuk mengangkat harkat dan martabat manusia ini agar mereka mulia sesuai apa yang menjadi sunnahnya. Tidak menjadi orang yang hina. Tapi kalau mereka wa ma atakum rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu, lek gelem nurut dawuhe Rasulullah, lek nurut dawuhe Allah, bakal menjadi orang yang mulia. Ya, singkat saja, Rasulullah di muka bumi ini membawa beberapa misi. Ya. Ada misi-misi yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diturunkan oleh Allah di muka bumi ini. Diingat-ingat, misi yang pertama adalah misi tauhid. Misi yang pertama, misi mengajak manusia
supaya hanya mengabdi beribadah kepada Allah saja, tidak mengabdi kepada yang lain. Kalau kita membuka Al-Quran dalam surat An-Nahl, surat yang ke-16 itu ayat 36. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wastanibut taghut. Setiap nabi, setiap rasul, utusan Allah, diutus oleh Allah di muka bumi ini mengajak manusia supaya apa? Cuma mengabdi kepada Allah. Tidak menyembah taghut. Artinya apa? Menyembah selain Allah. Anak-anakku, ini perlu diperhatikan. Dakwah tauhid itu adalah merupakan suatu persoalan yang sangat berat. Ya. Mengajak hanya untuk beribadah kepada Allah itu sangat berat konsekuensinya. Bagaimana ketika kita membaca sejarah ketika Rasulullah Muhammad SAW mengajak orang-orang Quraisy kafir pada waktu itu untuk mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Konsekuensinya berat. Ya. Tidak hanya sekedar, mohon maaf, totoane boten bondoh mawon, tapi totoane juga nyawa. Demikian juga para sahabat pada waktu itu ketika mengucapkan kalimah la ilaha illallah, mereka pun disakiti, bahkan dibunuh. Karena apa? Ucapan la ilaha illallah, kalimat tauhid. Inilah misi yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka ada sebuah hadis dari Rasulullah. Pada mulanya Islam itu dianggap sebagai barang yang ganjil, sebagai barang yang gharib, sebagai barang yang aneh. Bada'al Islamu ghoriba. Sampean eling sing jenenge Ammar. Anak-anakku sekalian, Ammar itu ketika mengucapkan kalimat ahad, maksudnya kalimat la ilaha illallah, cuma menyatakan Allah satu, ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Inilah kalimat tauhid. Konsekuensinya berat. Ditangkap, diseret karo untung ngalor ngidur sampai awake sigar. Istrinya, mohon maaf, bukan bicara kotor, mohon maaf, ditangkap, mohon maaf ya, sampai meninggal dunia itu, kemaluannya itu ya, mohon maaf, ditusuk-tusuk, sampai meninggal dunia. Karena apa? Kalimat ahad. Ini, kalau saya berdakwah tentang ahad ini, la ilaha illallah, serasa meneteskan air mata, karena apa? Saking sulitnya mengajak orang untuk mengucapkan kalimat tauhid yang lurus, la ilaha illallah. Sekarang kan tidak. Banyak orang yang sudah melakukan sholat Allahu Akbar, sudah menyatakan bahwa Allah ini akbar, besar, tapi mereka masih melakukan kesyirikan. Di samping mereka menyembah Allah, mereka juga menyembah yang lain. Menyembah punden, mohon maaf, ada pohon-pohon yang besar dikemuli lawan putih, dikirim dengan bunga, dengan makanan. Itu semua adalah kesyirikan. Fasayaudu ghariban kama bada'a. Suatu kali nanti Islam ini pun dianggap sebagai barang yang asing seperti semula, kata Rasulullah. Coba, mohon maaf, sekarang itu usumi Tegal Deso. Nggih, sampai semrap Tegal Desa. Setelah 17-an ini, biasanya orang-orang itu mulai rame-rame mengajak untuk Tegal Desa. Kemarin diawali di Kelampok. Mohon maaf, ngeruwuh desa untuk kirim takir, kirim sembarang, sesembahan untuk nang wit-witan, nang makam, nang macam-macam. Hukumnya ya apa? Syirik itu.
Imanmu akan hilang, pahalamu akan hilang. Tapi ketika kamu fataba wastaghfara, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, imanmu dikembalikan. Tapi pahala tidak akan dikembalikan. Karena apa? Syirik. Tapi kamu melakukan kemaksiatan yang lain, imanmu dikembalikan, ya, pahalamu dikembalikan lagi. Tapi kalau syirik sudah hilang. Makanya walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seumpama kamu melakukan satu kesirikan saja, maka dosa-dosamu, pahala-pahalamu, kebaikanmu akan hilang. Tidak membekas sama sekali. Itu yang pertama. Singkat saja, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga nabi-nabi sebelum Rasulullah, ya, mengajak manusia untuk bertauhid, hanya menyembah kepada Allah, tidak menyembah kepada tauhid. Yang kedua ini penting. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus di muka bumi ini, maaf anak-anakku sekalian, terutama yang perempuan, mengangkat harkat dan martabat wanita. Sekali lagi, ini perlu saya sampaikan, mengangkat harkat dan martabat wanita. Kalau dulu di zaman jahiliyah wanita dilecehkan, wanita tidak dihormati, wanita dikesampingkan. Sekarang apa? Almar'atu imadum bilad. Wong wedok itu termasuk cagain negara dari Rasulullah. Makanya diangkat derajatmu, dihormati derajatmu. Makanya anak-anakku sekalian, mohon maaf, ketika kamu ingin derajatmu naik, punya derajat yang tinggi, kamu sekalian harus pandai menghormati dirimu sendiri. Mohon maaf ya, untuk yang perempuan, karena Bapak Sudi Eman, secara fisik ayu-ayu, mohon maaf. Tapi kalau ininya jelek, gak ada gunanya ayu itu. Pak Sudi sering pulang pengajian dari Palung Panggang sana, di pojokan sana, di pojokan pom. Mohon maaf, yang cangkruk yang banyak bukan laki-laki, tapi yang cangkruk banyak adalah anak-anak perempuan. Mohon maaf, adik nok peteng-petengan bisa. Bukan anak SMK, anak lain. Saya tunjukkan. Artinya apa? Pak Sudi Eman waris ayu-ayu kok mentali bejat. Rotok kasar dedek iki. Padahal Rasulullah mengangkat derajat orang-orang perempuan ini, almar'atu imadun bilad. Idza saluhat saluhatul bilad wa idza fasadat fasadul bilad. Lek wong wedoke apik negara dadi apik, tapi lek wong wedoke elek negara dadi. Kadang-kadang Pak Sudi tanya, "Nak, lek sampean gawe jilbab iku waktu apa?" Waktu sekolah Pak Sudi, terus waktu nak pengajian, terus kira-kira laliane iku blundusan, mohon maaf. Apa kira-kira arek SMK 2 iku ngono? Gak. Aku yakin gak. Wong aku seru situ-situ kok. Situ-situ ya seru. Ya. Kadang-kadang kita kepingin dihormati. Ya. Coba wajib nak hukumnya nak. Dan mudah dikenal itu ketika kita sudah menggunakan jilbab. Mohon maaf, malu itu kan sebagian dari iman. Al-imanu bid'un wasabauna syu'batan. Iman itu terdiri dari 70 cabang. Wal haya'u syu'batul minal iman. Malu itu, ini termasuk cabang dari iman. Lek arek wedok nuwun sewu, kita sudah tidak punya malu, artinya sudah tidak punya iman. Kepengen dihormati oleh orang lain, tapi mohon maaf mereka tidak mampu menghormati dirinya sendiri. Nanti buka dalam surat Al-Ahzab ayat 59, surat An-Nur ayat 31. Itu kewajiban tentang jilbab ya, supaya ngulurno kain panjang di sini untuk menutupi dadanya supaya tidak terlihat perhiasannya. Singkat saja. Paham ya nak ya? Terutama yang perempuan ya nak. Perempuan ya, menghormati harkat dan martabat wanita.
Yang ketiga, ini umum. Misi Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah di muka bumi ini membebaskan manusia dari hidup sekuler. Apa maksudnya? Ya, diajarkan oleh Rasulullah bahwa setelah dunia ini ada suatu kehidupan yang abadi, yaitu innalladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayati dunya wa asma'annu biha walladzina an ayatina ghafiluna ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Nah, ada orang itu ya, tujuan hidup di dunia ini ya cuma sekuler saja, mencari apa istilah hedonis, mencari kelezatan dunia saja. Kalau kita orang yang beriman mengakunya begitu, orang Islam, tetapi ketika hidup kita cuma mencari kelezatan dunia, mohon maaf, ini didengarkan betul, manusia itu tidak lebih seperti binatang ternak. Seperti orang kafir. Orang kafir itu seperti binatang ternak. Ayatnya begitu. Surat Muhammad ya, ayatnya 12. Walladzina amanu yatamatta'una ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan nahru maswalahum. Orang-orang kafir itu pekerjaannya apa? Cuma seneng-seneng toh. Makan, istilahnya makan minum, tidur ya. Seperti binatang-binatang doa, seperti itu. Ayatnya seperti itu. Panggonane kono maneh kejaba neraka. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana. Kalau dalam surat Yunus ayat 7 ayat 8 itu. Kanggone wong-wong sing gak gelem metuk karo aku, artinya ketika perintah itu disampaikan mereka tidak mau menerima, ya. Mereka ridho dengan urusan-urusan dunia dan hatinya mereka merasa tenang dengan apa yang ada di dunia ini. Ada orang seperti itu. Nah, mohon maaf, ada orang yang meminta kepada Allah itu cuma kehidupan dunia saja, tapi mereka akhirat tidak dapat. Ya. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada orang yang meminta kehidupan dunia saja supaya diberikan kebahagiaan, tapi mereka tidak mendapatkan kehidupan akhirat. Ada yang seperti itu. Maka kelanjutannya wanhiminhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ada hidup yang balance, ada hidup yang seimbang antara dunia dengan akhirat. Kalau ini dijabarkan, nah, seumpama Pak Suudi ceramah masalah dunia ini, gak nutuk 2 jam. Gak nutuk. Makanya kata terus no, lu kesuwen. Ya. Selanjutnya, misi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini mengangkat harkat martabat manusia atau membebaskan manusia dari kebodohan atau jahiliyah itu. Ya, makanya saya tanya, wahyu yang pertama turun surat apa? Surat apa? Wahyu pertama turun di Gua Hira itu surat apa? Al-Alaq, Iqra. Disuruh membaca. Sinau, maca, belajar. Dadi wong sing berilmu, kun aliman. Dadi wong sing berilmu. Dadi guru, muta'alliman. Utawa murid, dadi murid. Mustami'an atau pendengar ilmu, muhibban atau pecinta ilmu.
Wala takun khomisan, ojo dadi wong sing nomor 5, gak seneng mulang, gak seneng dadi murid, gak seneng rungokno, gak pecinta ilmu. Fatahlik, maka engkau akan hancur, kata Rasulullah. Iqra, wacana. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Nah, ini 'allamal insana ma lam sing muruhi menungso iki nggih supaya menungso weruh berpengetahuan. Maka disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji kepada kita semua. Yang pertama, orang yang berilmu adalah orang yang berkualitas. Makanya kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Hei Muhammad, bicaralah kepada umatmu, apakah sama orang yang berilmu dengan tidak? Innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya orang-orang yang berilmu adalah orang yang bisa menerima peringatan. Artinya apa? Berkualitas. Ketika mereka mempunyai ilmu, dijamin di situ ibadahnya bakal berkualitas. Ketika ibadahnya berkualitas, maka bisa menjadikan diri kita menjadi orang yang berkualitas, tingkah lakunya berkualitas. Maka dengan berkualitas itulah yarfa'illah, Allah akan mengangkat derajat manusia. Siapa yang diangkat? Orang-orang yang beriman, orang-orang yang berilmu ke dalam beberapa derajat, atau dengan kata lain dengan derajat yang tinggi. Hadirin anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Tidak terlalu lama, saya khawatir nanti terlalu lama tua saya pasuk dipegel. Tidak bisa menerima. Insya Allah di lain kali jika ada kesempatan di momen yang berbeda, entah itu peringatan Isra Mi'raj atau mungkin lain sebagainya, bisa disambung. Tapi manggil Pak Suudi, gak mang, ya gak apa-apa. Seperti itu ya, seperti itu. Demikian nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.